anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya, selamat datang Pak di Maning 1 Murung Raya. Yang kami hormati Ibu Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya, Bapak Pengawas Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya yang kami hormati, dan yang kami banggakan Ibu Kepala Man 1 Murung Raya, Bapak Ibu, Dewan Guru dan staf tata usaha Man 1 Murung Raya yang kami cintai dan kami banggakan. Puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat taufik hidayahnya kita pada kesempatan pagi hari ini bisa berkumpul, bertemu muka, bertatap pandang dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya beserta jajarannya dalam rangka kunjungan kerja, silaturahim sekaligus pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan Man 1 Murung Raya. Untuk tutupnya acara, baiklah akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang keempat sambutan Kepala Man 1 Murung Raya, yang kelima pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan Man 1 Murung Raya, yang keenam pembacaan doa, dan yang ketujuh penutup. Marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله mengucapkan selamat kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Haji Marzuki Rahman, SAG MPDI,
karena mungkin belum ada sebulan ya beliau dilantik. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bisa memberikan manfaat yang luar biasa, terutama bagi madrasah pada umumnya dan khususnya untuk MAN 1 Murung Raya. Kita berharap seperti itu, ya. Dan di sini kami seluruh keluarga besar MAN 1 Murung Raya mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan kerja sekaligus pembinaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama yang mungkin selama ini, entah kalau bapak-bapak yang lain mungkin selama seingat saya waktu masih di MTS sampai di Madrasah Aliyah belum pernah rasanya ada ada pembinaan ya, ada pembinaan dari Kepala Kantor yang secara resmi gitu ya, secara resmi. Yang kita sering melaksanakan itu pembinaan dari Pak Kakanwil mungkin yang ada beberapa kali datang ke Murung Raya. Nah, kita berharap nantinya ini bukan hanya terjadi pada hari ini, kita berharap secara berkala mungkin Bu nanti bisa diprogramkan, kami siap memfasilitasi untuk tempat dan sebagainya untuk pembinaan selanjutnya. Karena kami guru-guru ini sangat minim pengetahuan, sangat minim wawasan. Kalau ada pembinaan dari kepala kantor ataupun dari pengawas juga ataupun dari Ibu Kasih, kami untuk seluruh kami guru-guru di sini mungkin ada penyemangat ya, memberikan semangat kerja, semangat mendidik, semangat mengajar. Nah, apalagi dalam musim pandemi seperti ini. Dengan sehat maka kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi di sini. Itu luar biasa, kita bersyukur. Nah, ada saudara kita yang pada hari ini berhalangan karena positif atau terindikasi positif. Nah, itu kan diuji oleh Allah kita bisa hadir di sini. Maka kita patut bersyukur. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu kita syukuri. Ibu Kepala Madrasah MAN 1 Murung Raya yang saya cintai ya. Yang saya cintai. Nah, Ibu Kasih Pendis yang saya hormati. Nah, mungkin saya cintai yang sangat ya. Bapak pengawas SLTP, SLTA yang berbahagia, antara guru PNS dan non PNS atau sebutan sekarang itu adalah P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Jadi ini yang saya beritahukan ya pada guru-guru yang belum punya NIP. Jadi sebelum Anda bertanya nanti bagaimana nasib P3K, nah, sekarang kan isunya adalah Menpan RB itu memberi kuota berapa ribu itu untuk Kementerian Agama. Kementerian Agama itu posisinya kalau yang berkaitan dengan pengangkatan pegawai, pemberian uang sertifikasi atau apa-apa sajalah, Kementerian Agama itu selalu jadi makmum. Yang jadi imamnya itu adalah Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional. Itu yang menjadi imamnya. Menjadi guru honorer di SD, SMP atau di sekolah, mereka sudah masuk data di Podiknya. Jadi mereka mengambil data di Podik. Nah, itu mungkin nanti aturannya, regulasinya seperti apa dan sebagainya. Yang pastinya mereka sudah mulai pendataan. Anda bertanya, lah saya sudah ngajar di Aliyah ini sudah 11 tahun setengah mengajarnya. Tidak ada juga di data-data. Gimana ini? Galau lah saya. Ya, galau. Tanya sama ibu kepala Kaurtiu, nanya kepada kami juga belum tahu.
Apalagi dengan Ibu Kasih. Nah itu masalah kaitan dengan kepegawaian. Nah jadi itu posisi kita adalah kalau hal-hal seperti itu termasuk juga dulu sertifikasi paling dulu juga. Tuh Pak saya ini dulu tuh berapa tahun tuh? Seingat saya tuh Pak, saya inilah kalau tidak salah 3 tahun tuh sertifikasi beliau itu tidak dibayar karena duitnya tidak ada. Akhirnya setelah dibayar langsung berangkat haji beliau. Ingat saya. Mulai 2015 sampai 2021 berapa tahun? Nah, tukin yang khusus PNS ya. Kada dibayar-bayar dan sebagainya, negara terhutang. Nah, kalau dari guru sekolah sudah selesai juga. Tapi kalau kita nanti dulu. Nah, 2021 baru ada tunjangan kinerja bagi guru sejak tahun 2015 ya. Hitung itu 80 juta punya penajam. Berdoa, ada juga mengeluhnya sedikit dia mengeluhnya. Nah itu salah satu hikmah. Jadi jalannya jatuh negara itu serupiah pun kalau terhutang pasti akan dibayar. Tapi lagi-lagi nanti. Nah kalau sudah urusan akhirat itu Kementerian Agama duluan Pak. Masalah uang berdudinya itu mesti Ustaz. Nah saya alami seperti itu. Nah itu jadi Bapak Ibu kalau bertanya tentang P3K ya belum bisa kami jawab. Mudah-mudahan kita berharap semuanya ini diangkat menjadi P3K dengan standar PNS. Amin. Dan itu nah ini kabar gembiranya lah, kabar gembiranya. Kalau sudah nanti masuk P3K ikut tes ya atau penjaringan seleksi seperti apa dan sebagainya. Bedanya dengan PNS itu hanya tidak mendapatkan pensiun. Jadi gajinya sama. Nah dengan Pak Yusran ini kan 15,5 juta gajinya. Digabung dengan istri lah. Nah jadi gajinya sama. Jadi digolongkan juga sama. Jadi golongan 3A, 3B naik pangkat dan seterusnya. Jadi kewajibannya sama. Hanya pensiunnya tidak. Karena isu pensiun ini sudah dari beberapa tahun yang lalu, zaman SBY sudah ada isu pensiun. Isu pensiun itu tidak ada lagi bagi PNS itu yang pensiun, tetapi mau dibayarkan dengan uang pesangon. Sampai sekarang juga tidak ada itu. Jadi wacananya, tapi hitung-hitung negara itu masih rugi. Kata kau membayar pesangon PNS yang pensiun tiap detik, tiap hari itu pasti ada yang pensiun. Mungkin sehari itu 2, 3, 4, 5 yang pensiun, berapa membayar, nggak sanggup enggak. Akhirnya berjalan seperti itu. Nah mungkin nih untuk P3K ini metodenya diangkat dia menjadi pegawai negara ASN, tapi tidak mendapatkan pensiun nanti berarti. Oke, perkara guru itu pensiun apa namanya PNS atau non PNS malaikat itu tidak kita tahu tuh. Yang penting tahunya malaikat itu adalah guru. Ya, Ustaz ya, itu adalah guru dan itu posisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, guru, hormati guru. Kemudian apa? Nah, kalau doa kita tuh kan doa-doa para ulama itu mesti guru termasuk. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina dan guru-guru kami. Jadi berbahagialah sampai menjadi guru, diikut sertakan, didoakan oleh orang-orang para alim ulama. Ya kan? Meskipun saya tidak guru, tapi istri saya guru. Ya kan? Jadi ikut dua sawabnya. Nah meskipun saya tidak guru, meskipun kita tidak guru, tetapi mengurus guru, Pak Yusnani, Pak Agung, itu juga termasuk nanti kelompok orang yang didoakan oleh para ulama. Doa yang diucapkan oleh seseorang terhadap orang lain itu diucapkan. Coba hebatnya medsos sekarang ini, ya kan? Bila ada kawan yang meninggal dunia, bahambur innalillahi wa inna ilaihi raji'un, klak sini share sana. Sampai Allah maghfir lahu ini meninggal perempuan. Dan saking kopi pasti ya.
Ini yang meninggal Allah maghfirlah. Lakian yang meninggal Allah maghfirlah atau putar panti di situ, share ke grup. Cuma klak. Nah, itu menurut Imam Nawawi, ucapan dan doa itu tidak termasuk. Tidak termasuk. Kecuali dia ketika ada mendengar saudaranya yang meninggal dunia, lalu dia mengucapkan dengan lisannya pada saat itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lalu mungkin dia membaca surah Al-Fatihah utuh, membaca surah Al-Fatihahnya. Nah, mungkin saya membaca doa Al-Fatihah, saya kirimkan pahalanya untuk arwah teman saya itu. Baca surah Al-Fatihah. Baru di-share itu di HP, di grup dan sebagainya. Itu yang sampai itu adalah yang doa yang keluar dari mulutnya seseorang kepada orang lain, itu sampai. Tapi kalau hari inilah share tidak sampai. Itu menurut Imam Nawawi. Ya Ustaz, itu saya buka seperti itu. Memang kehebatan media sosial seperti ini kan mudah sekali. Tetapi makanya hukum Islam ada di situ mengaturnya. Jadi untuk berdoa orang yang kena musibah dan sebagainya, bukan berarti tidak boleh menyampaikan doa ayat sini, tidak. Tapi kalau hanya di share tangannya saja yang bergerak seperti ini, sampai ke sana ke sini, doanya tidak diterima, belum sampai. Kemudian kita ASN. ASN itu sama aja PNS dan non PNS itu sama sebutannya sekarang. Adalah aparatur sipil negara. Itu sama. Jadi tidak ada bedanya. ASN dan posisi kita itu sama. Oleh karena itu ya, kita sebagai aparatur sipil negara sudah masuk dalam lingkaran birokrasi, sudah masuk dalam lingkaran regulasi yang mengatur kita. Nah, itu sudah seperti itu. Jadi oleh karena itu kalau ada kebijakan pemerintah yang dari pusat dan sebagainya, itu hendaknya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kita mentaatinya. Kalaupun kita tidak mentaatinya, janganlah kita memprovokasi orang lain untuk tidak mentaati aturan itu. Nah, jadi ingat, baju kita adalah baju PNS atau aparatur sipil negara. Nah, itu saya menganjurkan kita mengamankan undang-undang, kita mengamankan ketentuan dan sebagainya. Nah, contoh di era pandemi seperti ini, kebijakan pemerintah itu banyak sekali, apalagi yang berkaitan dengan kemarin Idul Adha, Pak. Jadi pedoman salat Idul Adha, pedoman penyembelihan hewan, kemudian pedoman prokes 6 tambah 1 D lagi doa dan sebagainya. Oke, jadi Kak, malam hari dia minta laporan untuk melaksanakan seperti itu. Nah, beberapa kali pertemuan kita sampaikan, karena kita adalah ASN ini, apalagi seorang pejabat itu harus bersifat tabligh, menyampaikan apa yang menjadi negara aturkan lalu kita sampaikan. Pahit bagi kita, juga pahit bagi masyarakat, tapi kita harus kita sampaikan. Nah, perkara kita mengikuti dan sebagainya itu bismillahirrahmanirrahim, istighfar saja. Nah, itu kan kalau maunya pemerintah itu ya, untuk Idul Adha kemarin itu tidak dilaksanakan di rumah dan sebagainya. Saya tidak berani menyandangnya, Pak. Jadi akhirnya dijadikan jalan keluar, silahkan laksanakan, tapi dengan tata cara seperti ini. Akhirnya damai saja kan seperti itu. Termasuk Majelis Ulama Indonesia di Burung Raya kemarin juga, kami tidak sanggup kalau masjid itu tidak dilakukan sholat Idul Adha, kami tidak sanggup menyandangnya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Ya, jaga kesehatan, jaga prokes dengan baik. Nah, begitu juga kalau ada kebijakan pemerintah tentang swab kemarin sudah, kemudian tentang vaksinasi. Ya, tentang vaksinasi ini kan digembor-gemborkan lagi nih, vaksinasi yang Moderna itu 85% tingkat kekebalannya. Itu menurut
dokter-dokter itu ya dan sebagainya. Nah, itu kebijakan negara dalam rangka berupaya dan berikhtiar ya, untuk salah satu pencegahan dari penyakit corona itu. Nah, itu kita ikuti ya, kita ikuti sebaik-baiknya. Kalaupun hati kita tidak setuju tentang itu dan sebagainya, ya diusahakan setuju, akan diusahakan setuju. Karena cukup saja kita berdalil dengan usul fikih itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yang mungkin barangkali itu bisa membawa kemaslahatan bagi kita dan kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya buka Al-Quran siapa? Bukan kakak? Mati listrik. Oh, oke ya, hafal ya, hafal. Kemudian saya sedikit ya, bukan mau pas sih sebenarnya, bukan mau pas. Saya lebih senang menyebut proses pendidikan itu keseluruhannya adalah dengan arkanut tarbiyah. Jadi rukun-rukun pendidikan. Nah, ini sayangnya tidak ada, tidak di mati listrik semuanya kan. Oke, itu rukun-rukun guru plus tenaga pendidikan atau pengelola pendidikan aja di situ. Nanti ujung-ujungnya nanti kita temukan di situ. Kemudian yang berikutnya adalah biaya. Ada guru, ada siswa, ada guru, tidak ada duit, tidak ada biaya juga susah. Kecuali yang tahan itu jadi guru tanpa dibayar gajinya tuh Ustaz Ismail aja. Kalau yang lain saya pikir itu bisa menangis setiap hari, ya kan? Ada biaya. Kemudian ada regulasi, kemudian ada pengelola pendidikan lagi di situ, kemudian ada kurikulum bahan ajarnya dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada biaya. Biaya. Pendidikan itu tanpa biaya tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, kita menyempit lagi, biaya untuk madrasah negeri itu sudah terukur dan sudah diberi dengan anggaran yang cukup. Anggaran yang cukup. Kalau dikatakan kurang. Kalau dikatakan cukup, mesti cukup. Kalau kadang mau menyebut, lebihkah tidak pada mau. Nah, pejabat pembuat komitmen. Ada BPSPM, kemudian ada bendahara pengeluaran, kemudian ada pemakan duit. Artinya ada yang pengguna dari dana itu. Ya kita ini termasuk yang menggunakan duit itu, ya kan? Nah, jadi yang pengelolanya ini adalah KPA, BPK, bendahara, kemudian BPSPM, maka dana itu cair. Maka bayarkan gaji sana, bayarkan honor sini, dan sebagainya. Belanja pegawai laksanakan, belanja modal laksanakan, dan sebagainya. Itu diberikan untuk 1 tahun anggaran dari Januari sampai bulan Desember. Pengelolaan yang baik keuangan itu adalah pengelolaan yang di akhir tahun adalah nihil. Serapannya itu 100%. Itu yang baik-baik, dipuji. Jangan ada duit tapi tidak habis. Bapak dah kurang. Coba. Bapak dah kurang dibari di akhir tahun, kenapa kalau nggak bisa kan? Lucu loh. Nah, di mana nih konsletnya nih, di mana? Coba diberikan ke Pak Ismail, habis jadi masjid tuh duit. Coba. Nah, jadi serapan itu harus eksekusi harus. Memang ada di akhir tahun terakhir itu. Nah, saya berharap di akhir tahun di Desember itu hanya tunjangan saja, sisa. Karena kan sisa itu tidak mungkin dibayar dari awal, harus bekerja dulu kita. Jadi di Desember dan Januari. Nah, nanti penghitungannya pada bulan Januari atau Februari.
yang bukan belanja pegawai itu selesaikan sesuai dengan perencanaannya, habiskan. Jadi jangan menunggu besok, jangan. Mumpung umur ada ini, keluarkan dana itu, kerjakan apa saja. Dana itu memang untuk dihabiskan, bukan disaldokan, bukan. Tapi memang ada aturannya, ada ukurannya, ya kan? Ada terukur, tidak bisa jor-joran. Nah, jadi itu saya sampaikan ke madrasah. Jadi jangan sampai dana itu bersaldo. Nah, saldo sangat lucu. Ya. Nah, jadi pagu sudah ditetapkan. Nah, lalu kemudian silahkan dana itu, ya, dana bos kah, dana rutin kah, dana pemeliharaan kah, dana perawatan kah, dan seterusnya itu eksekusi. Perencanakan yang sebaik-baiknya. Lalu kemudian untuk perencanaan itu hendaknya bermusyawarah kepala madrasah, kumpulkan beberapa orang guru, ini kita mau bangun ini duitnya sekian dan seterusnya. Rencanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah itu KPA, posisi KPA di situ adalah kuasa pengguna anggaran, dia berhak untuk mengeksekusi. Nah, perencanaannya adalah dari PPK. Jadi lah kalau KPA minta duit, PPK tidak menyetujui, tidak bisa jadi. Nah, PPSPM tidak mau tanda tangan juga tidak dapat duit itu. Nah, jadi 3 orang ini harus bekerja sama, bersinergi. Nah, kemudian keseluruhannya itu lagi PPK, KPA, PPSPM menyetujui, tapi bendahara tidak mau mengurus pencairan, jual ada dapat duit, nihil aja hasilnya. Nah, jadi harus sama-sama bersinergi seperti itu, ya, bersinergi. Nah, jadi serapan anggaran kita banyak. Karena sesungguhnya dalam madrasah negeri itu tidak kepehek lagi masalah duit. Ada sudah duitnya. Tahun kedua, jadi ya bangunan yang kedua yang di pojok itu punya Aliyah itu, punya komite itu. Nah, itu perencanaannya luput Pak. Jadi saya akui saja itu kesalahan saya sebenarnya itu. Kenapa? Saya bingung juga. Kenapa kok 88? Itu ukurannya 88, mestinya 89. Nah, tahun pertama kan Aliyah 89. Pas benar tuh. Kenapa? Di tahun keduanya 88. Akhirnya kecil. Dia tidak hanya bisa berkapasitas kurang lebih 30 siswa. Pada Aliyah ini 36 maksimalnya. Tidak bisa. Saya juga bingung itu. Nah, itu mungkin kekhilafan kelalaian perencanaan yang tidak tepat. Akhirnya sudah terjadi seperti itu, ya terlahir lagi, awal lagi. Nah, oleh karena itu perencanaan itu sangat penting dan sangat mahal harganya. Itu kesalahan saya, jadi saya mohon maaf pada saat itu, karena bersama dengan komite zaman itu selalu bertanya dengan saya, sudah Pak 88 gitu, padahal itu salah gitu. Salah. Nah, kesalahan saya itu mestinya jangan diikuti. Ini kok ngikuti lagi, ada yang salah. Membuat WC, kami dengan PU di situ. Itu WC punya Aliyah itu. Bosan sekali Pak. WC-nya lengkap. Kayak pengantin baru di situ. Kalau sudah terbang seperti itu, susah sudah kita. Oke, itu masalah pembiayaan keuangan. Nah, jadi lakukan saja, apalagi madrasahnya dibantu oleh KUTU. Nah, KUTU merencanakannya serencananya sebaik-baiknya dan sebagainya. Dan memang perencanaan itu Pak ya, perencanaan yang baik itu sekali direncanakan kemudian dimintai beberapa orang untuk memberi masukan, itu pun masih belum matang lagi, masih ada lagi seperti itu. Nah, jadi tidak bisa kita satu kali langsung dibangun, mesti ada salahnya. Jadi untuk menghindari kesalahan itu paling tidak kita presentasi dengan kawan-kawan. Nah, itu baru mendekati mendekati pasnya seperti itu. Kemudian guru. Nah, ada guru sudah di pendidikan ini di rukun pendidikan tadi sudah ada dana, silahkan Anda lakukan. Kemudian guru dan tenaga kependidikan lainnya. Nah,
kalau guru sudah masuk dunia pendidikan di sini, dari pojok sana, pojok situ, pojok sini, anggaplah madrasah ini sebagai rumah kita. Anggaplah rumah madrasah ini adalah rumah kita, mencari rezeki, tempat pengabdian kita. Sekaligus madrasah sini adalah padaringan kita. Tahu padaringan? Padaringan kita. Oleh karena itu di madrasah ini siapapun yang mengabdi di sini, kita sendiri yang merawatnya, kita sendiri yang menjaganya, kita sendiri yang berinovasi, kita sendiri yang membangunnya dan seterusnya dan seterusnya. Orang lain tidak mungkin. Mohon maaf, itu halaman tagah. Kadang mungkin orang Gondang 3 itu membersihnya, tidak. Kalau tidak orang berbersih. Nah, jadi itu harus bersama-sama, ya, bersama-sama. Jadi kalau saya himbau kita semua yang ada di sini, guru-guru di sini, inilah sudah rumah kita. Ayo kita sama-sama menghidupkan madrasah ini, berinovasi, berkreatif dan sebagainya. Memang betul madrasah ini sepanjang ada aturan dari Kementerian Agama yang mewajibkan akan memberi bangunan sarana pendidikan lainnya harus dengan sertifikat dirinya sendiri atas nama MAN ini. Kalau tidak ada itu tidak akan dilakukan. Nah itu nanti siapapun kepala madrasahnya harus ditanamkan. Pak kepala yang dulu meneruskan tradisi sedekah. Satu tahun satu ruangan. Kalah nanti SBSN itu Pak. SBSN itu cuma 1 kali aja Pak selesai dia kada lagi memberi. Ini 58 2027 berarti kurang lebih 6 tahun ya. Nah 6 tahun 6 tahun berarti tambah 6 ruangan lagi sini, berarti jadi 9 baru saya pensiun. Terus terang kita berharap dengan SBSN sudah kecil kemungkinan Pak. Berharap lagi ke dana aspirasi mungkin iya, aspirasi, maka dekatilah anggota DPR, anggota DPR yang kawan-kawan yang bisa dipandiri itu beri saja. Lalu kemudian jangan juga kekerasan lawan anggota DPR nih. What's your name? Mereka adalah kada tahu itu. Nah itu targetkan. Jadi harus punya target tahun ini anak kira-kira yang kelas 12 berapa orang? Ya sekitar itu 160-an. Nah itu harus dilakukan tes satu persatu. Setelah itu berikan syahadah dengan kategori A sangat baik, B baik, C sedang baik. Sudah kadakau lagi sudah. Kadakau berdaya lagi itu sudah takdir ya kan? Takdir sudah berikan. Itu dipakai atau tidak dipakai tidak apa-apa aja. Berikan itu. Nah, lalu kemudian kalau khataman, ada khataman Al-Qur'an dan sebagainya itu kan seremoni saja, upacara saja. Ya kan? Baca Quran bedarau. Baca Yasin bedarau. Baca Quran bedarau itu bedarau karena tahu kita bujur apa kadanya. Ya kan? Nah, yang penting ini satu persatu diadakan munaqashah di situ. Baca Al-Qur'an satu persatu. Nah, itu evaluasi. Jadi ketika di situ nanti keunggulan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Murung itu lulus dengan membaca Al-Qur'an yang baik juga. Itu keunggulan. Sama di madrasah. Jadi dia lulus akademiknya juga lulus tuntas membaca Al-Qur'an. Sepakat ya? Jadi lulus dengan tuntas membaca Al-Qur'an. Kasih ijazah dia. Piagam. Nah, itu Al-Qur'an. Nah, nih 6 7 8. Apalagi ada 9-nya lah. Ya, sampai situ ya. 7 8 tadi. Situ. Nah, ini guru fikih tadi ya, tuntaskan tata cara wudhu dan salat. Yang guru fikih. Ya. Ini saran saya, teorinya itu sudah benar ya. Wudhu, rukun wudhu, rukun sembahyang, syarat sembahyang tuh sudah itu bisa menjawab semuanya.
Kalau syarat sembahyang itu ada berapa? Ada rukun salat ada 14. Nah, ya syarat sembahyang, syarat salat itu kan ada 3. Hafal sudah itu. Ujian lulus. Rukun sembahyang ada 13. 1, 2, 3 hafal anak-anak itu, ya kan? Wudu 1, muka, tangan, lagi kepala, kaki, hafalnya lulus, ya kan? Nah, maksud saya adalah di samping lulus pengetahuannya juga lulus prakteknya itu. Prakteknya lulus. Ini guru fikih saya ingatkan. Wudunya yang benar. Paling tidak 1 tahun, 3 tahun selama dia berada di sini pernah kita nilai wudunya anak itu. 1 kali saja menilai anak itu wudunya. Pernah kita nilai dia sholat gerakannya. Paling 3 tahun cuma 1 kali umpamanya. Sekali saja kan praktek itu sudah seperti ini sudah. Nyaman aja kelihatannya orang wudu tuh, orang sholat tuh nyaman aja dilihat, nyaman, ya kan? Tapi tidak semudah yang kita lihat. Contoh umpamanya wudu, menyapu muka, ya kan? Nah, kalau Bahari itu melihat sini 3 kali sudah jadi asal basah aja hidungnya di sini. Karena itu melihat ilmu melihat ilmu lilihatan, ilmu dedangaran sini aja. Nah, tuntaskan praktik wudunya bahwa pengertian muka itu yang mana. Nah, jadi dipadahi lawan kekanakan. Nih, tuntaskan dari sini segala sesuatu yang tidak bagian muka yang tidak ditumbuhi rambut. Itu Imam Syafi'i. Yang tidak ditumbuhi rambut termasuk janggut, singut itu adalah muka. Nah, jadi sampai sini dia. Nah, lalu kemudian di praktiknya di situ, maka hendaknya terakhirnya itu ini ibu jari dengan telunjuk jempol ini adalah mengacak sini. Nah, di alis di sini, di kelopak mata. Nah, itu cicip mengajari anak. Itu baru 1 masalah tuh. Nah, itu diperhatikan. Perhatikan itu karena itu guru fikih yang bertanggung jawab. Karena itu adalah bagi dipraktikkan bagi dia nanti dimanapun sampai tua tentang wudu. Nah, itu maksud saya seperti itu. Juga sholat, ya juga sholat. Nah, itu kan ketika mengangkat takbir, ketika ruku, ketika sujud kan ada rukun-rukunnya, kemudian duduk di antara 2 sujud. Nah, itu tapi Pak Ismail itu pernah melihat, pasti sudah pernah melihat ada seorang guru agama mengajar agama Islam duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir itu kakinya tuh lurus. Nih, kaki kanan ini lurus, kita kan ditengkuk. Itu lurus, coba. Asam urat kira-kira itu. Lah. Tapi bulu tangkis harap dia orangnya. Mohon maaf lah bukan Pak Yus ya. Nah, ini kan persoalan sepele sekali tetapi besar. Jadi pintar anak-anak mis sembahyang berjamaah. Pintar kalau anak mis sudah kakinya sini menengkuk. Anak kalian ini guru, Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan itu jangan sampai terjadi di generasi muslim berikutnya. Lurus kayak nikah aja kok. Nah, ada 2-3 orang situ tuh. Nah, itu kan sebenarnya akademiknya duduk di antara 2 sujud. Prakteknya tidak sampai ke cicipan yang gitu, tapi enggak. Karena guru kada pernah mempraktikkan seperti itu jadinya. Nah, apalagi ini ada guru bebinian nyamannya dengan kekanakan. Nah, itu salah satu penggaungan Al-Quran di madrasah. Lalu biasakan siswa bersalaman dan cium tangan dengan guru di akhir pelajaran. Biasakan siswa menghadap guru dimanapun bertemu dan berada.
krisis anak-anak siswa sekarang ini berbeda dengan kayak kita dulu. Kalau kita dulu melihat guru itu takutan, sungkan. Nah, sungkan karena wibawa guru itu dihormati oleh guru, oleh siswa. Ya kan, lah sekarang guru bisa ditampar oleh siswa dan sebagainya. Nah, itu karena mungkin saja bekal pendidikan yang ditanamkan oleh guru itu tidak sampai seperti dulu. Nah, tidak sama seperti dulu. Nah, jadi kalau guru dulu kan dia 5 menit sebelum pembelajaran itu dia tausiah dulu. Nah, akhlak dulu, ditanamkan akhlak. Nah, lalu kemudian baru masuk pelajaran inti. Nah, sekarang mungkin tidak. Guru matematika langsung masuk 1 tambah 1 ini rumusnya, lupa dengan tausiah. Oleh karena itu saya anjurkan semua guru yang ada di sini 2 menit sebelum mengajar tausiah. Paling tidak berdoa dan mengingatkan pentingnya doa, paling tidak seperti itu. Wow, lupa guru fisika, guru biologi dan sebagainya. Kadada. Semua kita di sini bisa bertausiah, bisa menausiahi anak-anak. Ya paling tidak kan tata cara duduk, tata cara berpakaian, tata cara berdoa di situ. Lalu kemudian bermohon, ini ilmu pengetahuan yang datangnya dari Allah, ya kan? Kita ini hanya mempelajari saja. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semua kita pelajari pada hari ini lancar dan masuk ke dalam otak kita. Nah, itu aja 2 menit sudah sampai. Nah, jadi biasakan itu bermohon, berdoa, paling tidak seperti itu. Jadi ya, kata anak-anak, amin, mudah-mudahan pintar kami. Nah, kan? Wah, ini guru siapa dulu yang melajari? Guru matematika siapa nih? Cici, fisika. Cici. Nah, itu je. Wah, ajar anak-anak. Ada tuh pelajaran guru fisika seperti itu, berdoa. Nah, mudah-mudahan. Nah, itu kan hebat itu. Nah, jadi itu mungkin kurang kita nilai-nilai uluhiyah ya kepada anak itu, maka karisma anak-anak itu berkurang dibandingkan dengan orang-orang zaman dulu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini 2 kesimpulannya, ya kan? Ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang tersinggung, ada yang tersanjung. Ya, pasti sudah. Ada yang tersinggung. Wah, pemarjuki ini datang baru belum sampai sebulan dilantik kok memamai ke sini. Nah, saya mohon maaf ya. Kalau merasa dimamai, ya berubahlah sedikit, ya kan? Nah, tidak lain dan tidak bukan kami menginginkan sekolah ini maju dengan takdir yang sudah diterima seperti ini. Maju dengan takdir sudah. Nah, seperti itu. Jadi mau tidak mau siapa lagi selain daripada kita yang memajukan madrasah ini? Tidak ada orang lain, tidak ada selain daripada kita. Nah, bagi yang tersanjung tingkatkan, ya, tingkatkan pengetahuan, tingkatkan kedisiplinan, tingkatkan kekompakan, bersinergi dengan kawan, ya, berinteraksi dengan kawan, tukar pendapat, tukar pikiran dengan guru-guru yang lain. Insya Allah terjalin komunikasi yang baik. Kalau di satu komunitas seperti ini, ya kan, maka kita harus bisa mengendalikan jiwa kita, harus bisa mengendalikan egoisme kita. Mohon maaf saya tidak, saya mohon maaf lagi, ya. Nah, semua kita ini adalah berpendidikan. Titel itu hanya membedakan saja di antara kita. Ada yang S1, ada yang S2. Ya, saya juga S2. Yang saya takutkan, saya sandang S2 ini adalah hati saya yang saya perangi. Hati saya yang saya perangi karena Pak Asmaran itu dosen di IAIN, dosen pembimbing tesis saya itu, Marzuki Jasidi, kamu pembimbing saya. Iya Pak. Nah, waktu pengujian saya juga menguji Anda. Oke. Nah, di akhir munakasah itu Sidin menyampaikan, yang kamu jaga Marzuki, jangan sampai kamu sombong karena kamu sudah menamatkan S2.
Ingat benar Pak Semarang seperti itu. Artinya kendalikan. Jadi biasa-biasa saja dan sebagainya. Nah ini saya telurkan kepada guru-guru yang ada di sini, kebetulan S2 dan sebagainya, itu yang kita jaga ya, yang kita jaga. Jadi S2 kah, tidak S2 kah, Allah itu tidak memandang itu. Yang memandang adalah kebaikan kita sesama kita, kemudian sebagainya. Nah itu jadi yang saya ingat betul itu, karena bisa jadi ya terplesetnya kita itu di akhirat itu bisa jadi karena harta, bisa jadi karena jabatan dan kedudukan. Nah rentan Pak, rentan sekali, ya kan? Ini neraka, ini surga. Nah jadi yang orang masuk neraka itu bisa karena jabatannya, karena kedudukannya. Masuk surga, masuk neraka juga sama. Jadi jangan sampean ini memandang saya ini kepala kemenak, ini kepala madrasah kasih dan sebagainya, lalu masuk surga, kan mesti juga. Kami mempertaruhkan jabatan dan kedudukan ini jangan sampai membawa kemudaratan bagi diri sendiri dan tidak akhirat daripada orang lain. Bisa jadi karena harta, ya kan? Orang terjerumus ke jurang dosa karena harta. Nah orang terjerumus karena pangkat jabatannya, kedudukannya, iya juga. Nah, orang terjerumus ke jurang dosa, kemaksiatan ya karena ilmu pengetahuan yang dia miliki. Itu banyak semuanya, maka kita harus berhati-hati. Ya segala sesuatu kita bersyukur, kita laksanakan sesuai dengan konsep Al-Qur'an itu tadi. Oke, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan MAN 1 ini lebih maju daripada hari ini. Amin. Dan mudah-mudahan gurunya kompak semua, ya, bersatu, bekerja sama membangun sini. Dan mudah-mudahan yang ada di sini, semuanya yang ada di sini dan siswanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terhindar dari segala penyakit wabah corona. Dan juga ya mudah-mudahan kita di sini selalu dipayungi dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita nyaman, mudah, ringan melaksanakan kewajiban, bukan merasa berat. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembinaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya. Banyak hal yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini, pencerahan untuk kita semua, kemudian juga mungkin sebagai motivasi untuk kita, inspirasi untuk kita. Ada beberapa hal mungkin yang bisa sedikit saya simpulkan apa yang beliau sampaikan. Yang pertama tadi sudah disampaikan beliau tentang PTGK, mohon bersabar. Insya Allah sabar itu kata orang berbuah manis. Yang berikutnya juga tentang, terima kasih Pak, tentang masalah anggaran ini mungkin pencerahan untuk kami, bagaimana membuat sebuah perencanaan yang matang sehingga hasilnya juga bisa maksimal. Yang berikutnya, insya Allah kalau di sini kami kompak Pak, dan sampai saat ini alhamdulillah tidak ada masalah. Untuk Bapak Ibu Dewan Guru semua disiplin, iya, alhamdulillah semua disiplin. Walaupun mungkin seperti beliau sampaikan tadi ada riak-riak kecil, itu biasa. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan Bapak Ibu Dewan Guru sudah bekerja maksimal selama ini di MAN 1 Murung Raya. Kemudian yang berikutnya, kami akan segera menindaklanjuti apa yang Bapak sampaikan tadi, khususnya program GQM tadi, gaung Al-Quran di madrasah. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan, kita laksanakan, sehingga nantinya lulusan MAN 1 Murung Raya menjadi insan yang berilmu dan beriman. Dan mudah-mudahan dengan kita menggaungkan Al-Quran di madrasah, siswa-siswi kita menjadi insan yang Qur'ani.
Demikian mungkin Pak sekilas apa yang bisa kami simpulkan dari apa yang Bapak sampaikan tadi, dan insya Allah hal tersebut akan memacu kami untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga madrasah khususnya Man 1 Mururaya benar-benar bisa mewujudkan madrasah yang hebat dan madrasah yang bermartabat. Selanjutnya memasuki acara yang ke-6, pembacaan doa. Diminta dengan hormat kepada Bapak Nur Yadin SPDE untuk memimpin doa. Kepada beliau disilakan. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fis sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka sampailah kita di penghujung acara, yaitu acara penutup. Sebelum kami menutup acara ini, kami silakan dulu kepada Bapak Kepala Kantor, Bapak Kasih Pendidikan Islam, Bu Kamat, dan Pak Pengawas untuk menikmati hidangan yang telah kami siapkan. Kepada Ibu Bapak Dewan Guru, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kami selaku pemandu acara menyampaikan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Selamat jalan di tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan